Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, kembali lagi di kandang budi luhur. Pada kesempatan hari ini, teman-teman, mungkin kita ke depan sampai datangnya Idul Adha. Kan hari ini adalah H-42 hari jelang Idul Adha. Insya Allah di konten-konten kandang budi luhur ke depan kita akan banyak bahas tentang Idul Kurban ya. Tentunya kita juga berharap teman-teman bisa belanja kurban di kandang budi luhur. Nah, teman-teman, berhubungan dengan Idul Kurban, pada kesempatan di tema-tema Idul Kurban ke depan ya, kesempatan kali ini kita akan bahas tentang cara memilih hewan kurban terbaik. Tentu kita mengenal bahwa Idul Kurban ini ya, Idul Adha kita sebut sering juga gitu ya. Kita juga sering menyebutnya dengan Idul Kurban. Kalau misalnya di tanah Jawa menyebutnya ini Lebaran besar ya. Ada juga yang menyebut adalah dia Lebaran haji ya. Nah, teman-teman, banyak penyebutan, tetapi Idul Kurban ini tentu erat kaitannya dengan hewan ternak ya. Hewan ternak atau hewan kurban. Nah, teman-teman, di depan saya ini sudah ada beberapa sampel contoh ternak hewan kurban terbaik di kandang budi luhur ya. Ini bobotnya ini udah 60 kilo ke atas, ini hampir 70 kilo. Dan ini 50 kilo ke atas, dari tanduk sampai dugul ada di sini. Jenisnya dari teropong Temanggung, terus ini juga ada domba merino, ini juga ada darah Texel Garut. Insya Allah ada di kandang budi luhur. Nah, teman-teman, kembali lagi ke tema kita pada kesempatan siang hari ini. Kita mau jelasin ke teman-teman semua cara memilih hewan kurban terbaik. Nah, teman-teman, tentu yang disebut dengan hewan kurban terbaik disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing ya. Nah, termasuk juga ada yang dia mau ke sapi gitu ya. Sapi kan 1:7 ya. 7 orang dia bisa kemudian memenuhi syarat untuk membeli 1 ekor sapi. Nah, ada juga yang teman-teman dia lebih pengen, aku mau kurbannya supaya sama dengan Rasulullah SAW gitu ya, mengamalkan sunnah. Saya maunya 1 ekor kambing atau domba. Nah, itu teman-teman, sebenarnya pilihan-pilihan ini tentu disesuaikan dengan kenyamanan teman-teman sendiri. Ada juga yang saya maunya sapi karena 1 sapi itu dagingnya lebih banyak sehingga kebermanfaatannya lebih banyak. Nah, ini bebas ya. Yang jelas kalau mau cari sapi, kambing, domba, itu bisa di kandang budi luhur. Nah, itu yang paling penting ya. Nah, teman-teman jangan lupain itu. Nah, teman-teman, balik lagi ke tema kita ya. Tidak usah berpanjang lebar karena panjangnya udah di depan tadi ya. Perut saya yang paling tambah lebar gitu ya. Nah, teman-teman, ini ada 3 contoh ternak yang menurut budi luhur ya, ini terbaik di budi luhur untuk jenis dombanya ya, teman-teman. Nah, teman-teman, sebenarnya cara memilih hewan kurban terbaik itu kita sudah bisa mengamati dari fisik ya sebenarnya. Karena penilaian fisik ini tentu lebih real ya. Lebih real karena kita juga tahu bahwa di dalam tubuh yang sehat itu juga terdapat jiwa yang kuat gitu ya. Nah, teman-teman, kembali lagi cara memilih hewan kurban yang baik ya, yang sehat itu sebenarnya kita bisa menilai dari segi fisik, teman-teman. Kenapa? Karena memang tentu ketika fisiknya baik, sehat, sudah bisa dipastikan bahwa internal atau tubuh bagian dalam dari ternak itu juga sehat. Nah, mungkin sebagian kita juga ada yang masih khawatir ya, mas, ini bisa dipastikan nggak bahwa ternaknya bebas dari cacing hati? Nah, itu balik lagi tadi. Sebenarnya ketika teman-teman memilih ternak-ternak hewan kurban yang fisiknya sehat ya, kemudian bulunya halus, ternaknya juga ceria gitu ya, geraknya juga baik gitu. Nah, teman-teman bisa kemudian dipastikan bahwa internal atau di dalam tubuh ternak itu juga sebenarnya sudah sehat. Nah, teman-teman, saya mau mulai tadi ya, balik lagi ke penilaian fisik, termasuk juga hewan kurban yang memenuhi syarat itu seperti apa. Teman-teman bisa melihat yang pertama adalah ternaknya, teman-teman, berdirinya itu baik gitu ya. Jadi ternaknya ini berdirinya simetris ya. Dia juga kakinya tidak pincang. Nah, itu yang teman-teman bisa pastiin di awal gitu, bahwa ternaknya kaki-kakinya kuat, simetris. Kemudian dia tubuhnya berdirinya tegap. Artinya ternak ini tidak pincang.
tidak ada kaki yang patah. Nah, itu yang bisa teman-teman pastiin pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman, ternaknya ini gemuk. Nah, kegemukan itu bisa dinilai dari sini ya, teman-teman ya. Jadi kegemukan ternak itu biasanya dimulai dari, oh iya, semangat sekali yang belakang ini ya. Bisa dimulai dari penilaiannya dari paha belakang. Nah, biasanya teman-teman kalau teman-teman mau menilai, oh ternak ini gemuk atau belum, pegang bagian paha belakangnya. Wah, kalau ini daging semua ya. Nah, kemudian kegemukan itu setelah paha belakangnya penuh, teman-teman, dia ke tulang belakang. Disinilah tempat khas luar dan khas dalam ya. Tenderloin dan sirloin itu ada di sini, teman-teman. Nah, teman-teman pegang, oh penuh, artinya dia gemuk. Kemudian setelah ini diisi penuh, dia kemudian ke dada, teman-teman. Wah, dadanya isi, gemuk. Kemudian dia baru naik ke leher, kemudian wajah. Jadi ternak yang gemuk itu kayak saya, tembem ya. Pipinya daging semua, teman-teman. Itu yang bisa teman-teman pastiin. Jadi ternak yang gemuk itu udah, kalau misalnya sekilas teman-teman biasa berinteraksi, wah ternak ini gemuk, ternak ini kurus, sebenarnya sudah bisa dinilai dari wajah, ya dada, kemudian tadi tulang belakang dan paha belakang. Jadi itu teman-teman, setelah ngelihat oh ternak ini sehat, berdirinya baik, bagus ya. Kemudian kaki-kakinya tidak ada yang pincang, tidak ada yang patah, simetris tadi. Kemudian dia gemuk. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, teman-teman, bisa dinilai dari penilaian kesehatannya ya. Kita mulai dari kepala. Teman-teman, bibirnya tidak ada luka ya. Tidak ada luka bibirnya. Kemudian dia juga tidak mengeluarkan air liur terus-menerus gitu ya. Jadi dipastikan itu. Tapi kalau misalnya pipinya atau bibirnya kemerahan, basah gitu, itu yang bagus. Tapi kalau misalnya ilernya atau air liurnya menetes terus-menerus, nah itu teman-teman butuh pertanyakan ya. Itu dari mulut. Kemudian teman-teman dari hidung. Hidungnya tidak ada gudik ya. Nafasnya normal. Nafas normal tahu ya. Bernafasnya seperti biasa, tidak kemudian dia seperti seperti menghirup kekurangan oksigen ya, atau sesak gitu. Nah, kemudian di bagian hidung juga biasanya kan ada gudiknya. Jadi gudik itu seperti skabies. Skabies ini menyerang kulit atau bagian yang bulunya tidak terlalu banyak ya. Tidak banyak bulunya. Nah, termasuk di bagian hidung. Maka pastikan bahwa hidungnya bersih, teman-teman ya. Ini bersih, ini bersih, ini bersih. Nah, teman-teman, itu di bagian hidung. Nafasnya juga normal. Kemudian mata. Mata, teman-teman, ya matanya bagian dalam ya, kelopak bagian dalam merah. Matanya juga jelas ya, teman-teman ya. Nah, itu bagian mata. Kemudian tidak tidak pink A, tidak blue A gitu. Kalau bisa, tentu ini memang tidak mempengaruhi syarat sah, karena memang kalau misalnya dia agak sedikit sakit mata ya itu sebenarnya biasa gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita bicara memberikan kurban terbaik, maka coba dipastikan juga bahwa ternak ini tidak dalam keadaan sakit mata gitu ya. Atau dia ketika kita beli agak belekan, tapi kita minta bantuan, semoga ketika ternak ini dipotong dia sudah dalam keadaan sehat. Itu ya, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya mata, udah telinganya teman-teman harus dipastikan bahwa telinganya lengkap ya. Karena ada beberapa, saya juga pernah ada kasus tuh ketika ternak ini ngadu ya. Pernah ada satu kasus ketika ternak jantan, khususnya yang punya tanduk ini beradu, tanduknya telinganya ini pas di bagian tanduk yang beradu tadi, sehingga salah satu hewan yang pada saat itu mau dijadiin kurban itu hilang, teman-teman. Jadi telinganya hilang setengah. Kenapa? Karena dia terhimpit antar tanduk tadi. Nah, jadi teman-teman juga pastiin bahwa telinganya lengkap ya. Telinganya lengkap 2, kemudian daun telinganya juga lengkap. Jadi, nah kecuali untuk Garut. Garut itu daun telinganya kecil ya. Itu teman-teman tidak perlu khawatir, karena memang dia terlahir seperti itu. Jadi itu tidak termasuk cacat ya, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk ternak-ternak yang dia punya tanduk, teman-teman. Ternak-ternak yang punya tanduk, teman-teman harus pastiin bahwa tidak ada bagian tanduk yang patah, atau kalaupun ada yang patah, dia tidak melebihi setengah bagian dari tanduk itu.
Nah, jadi sehingga dia terbaik lah, kita memberikan kurban terbaik, karena kurban ini kan ibadah, ya, bukti pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berupaya atau berikhtiar memberikan yang terbaik. Nah, itu tanduk, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, yang paling penting juga jangan sampai dilupakan buah zakar, teman-teman, untuk jantan, ya. Teman-teman harus pastiin lengkap, ya. Jadi buah zakarnya lengkap 2. Karena ada beberapa kasus mungkin tidak ada buah zakarnya atau buah zakarnya 1. Nah, kalau bisa, karena kita bahas tadi temanya adalah temanya adalah memberikan kurban yang terbaik, berusaha bahwa memastikan buah zakarnya lengkap 2, teman-teman. Ya, tapi ada beberapa kasus memang ternak ini sanglir, ya. Jadi sanglir itu bijinya 1, teman-teman. Nah, ada yang berpendapat bahwa ya dia terlahir fitrahnya ya 1 gitu, jadi nggak masalah dijadiin hewan kurban. Nah, ini juga pendapat yang teman-teman boleh buat dipelajari lagi. Tapi kalau kita bicara yang terbaik tadi, coba pastiin bahwa buah zakarnya lengkap. Nah, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan ya untuk tema pada awalan kita akan membahas banyak masalah tentang kurban ini. Jadi kurban terbaik yang bisa kita jelaskan adalah seperti itu. Kalau bisa teman-teman memberikan yang terbaik tadi, ya, secara fisik dia sehat semua gitu ya. Kemudian kaki-kakinya juga lengkap gitu ya, tanduknya tidak ada yang patah, mata, hidung, telinganya juga sehat. Nah, teman-teman juga bisa sebagai informasi tambahan ya, teman-teman bisa menilai bahwa ternak sehat itu bulunya mengkilap, teman-teman ya. Bulunya mengkilap, sehat gitu ya, tidak kusam. Nah, teman-teman bisa dapetin juga hewan-hewan kurban sehat ini di kandang Budi Luhur. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.